Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu ya, kita semua pasti masih diberi kesehatan sama Tuhan. Nah, hari ini kita sudah memulai PTS di hari kedua. Saya harap semuanya masih belajar dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan nilai yang terbaik. Jangan lupa menggunakan hasil sendiri, oke? Sebelum kita memulai PTS hari ini, seperti biasanya kita akan melakukan renungan pagi terlebih dahulu. Sebelum kita memulainya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Hari Selasa yang baru ini Tuhan telah menyediakan untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-berkat Tuhan telah melimpah di atas kami Tuhan. Berkat kesehatan dan berkat-berkat lainnya. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang menyertai sepanjang hari ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai renungan pagi pada hari ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan, buka mata hati dan telinga kami Tuhan, untuk mau menjadi pendengar-pendengar dan pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan membuka Amos 5 ayat 18 sampai 20. Saya ulangi ya, Amos 5 ayat 18 sampai 20. Kita buka ya terlebih dahulu. Nah, judul perikopnya adalah Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang? Kelam kabut dan tidak bercahaya. Nah, kalau misalnya tadi kalian sudah membaca, sepertinya di situ Tuhan seperti murka, Tuhan seperti marah. Nah, tadi di Amos 5 ayat 18 dikatakan, apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Nah, di sini anak-anak pernah dengar nggak lagu yang hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
misalnya kalian mengamati lirik lagu tersebut, lagu di situ itu mengajak kita semua untuk bersukaria. Bersukaria setiap harinya, karena setiap hari itu adalah harinya Tuhan, miliknya Tuhan, yang harus disambut dengan gembira. Tapi nyatanya tidak bagi bangsa Israel saat itu. Di dalam bacaan kita pada hari ini, yang dimaksudkan dengan hari Tuhan adalah hari yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena Tuhan waktu itu bangsa Israel mengalami kemalangan secara terus-menerus. Bangsa Israel saat itu mengalami kesusahan ya. Kesusahan sehari, besoknya ganti, ada kesusahan lainnya. Terus-menerus berkelanjutan. Karena apa? Karena bangsa Israel itu tidak taat sama perintahnya Tuhan, makanya terjadi suatu kemalangan terus-menerus. Seperti yang dikatakan tadi ya, itu adalah hari yang gelap, bukan terang. Karena pada saat itu Tuhan itu murka, Tuhan marah, Tuhan kecewa dengan perbuatan jahatnya manusia. Nah, pada saat hari Tuhan itu datang, maka manusia tidak bisa lagi mengandalkan dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh, atau manusia semuanya itu membutuhkan Tuhan. Karena Tuhan itu sumber terang ya, yang dapat mengusir setiap kegelapan, dapat mengusir kesedihan kita. Nah, makanya kalau misalnya kita nggak mau lihat Tuhan marah, nggak mau lihat Tuhan murka, kita juga tidak boleh melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, jadi kita selalu berusaha dan harus selalu berusaha untuk melakukan kebaikan setiap hari. Karena Tuhan sangat mencintai kebaikan. Nah, maka dari itu saya berharap supaya kita semua selalu setiap harinya untuk belajar berbuat baik agar tidak membuat Tuhan kecewa. Lah, karena hari ini, minggu-minggu ini adalah minggu PTS, maka gimana caranya menyenangkan hari Tuhan? Yang pertama, tentunya kita tidak boleh mencontek. Apakah mencontek cuma dapat dilakukan di sekolah? Apakah mencontek harus mencontek teman? Tidak. Tapi maksudnya adalah kita harus mengerjakan soal sendiri berdasarkan kemampuannya kita. Kalau misalnya kita belajar tekun, pastilah kita tidak perlu itu yang namanya mencontek. Terus mencontek siapa kalau nggak mencontek teman? Tanya ke orang tua misalnya, atau melihat Google. Padahal PTS, ulangan-ulangan itu diadakan untuk mengetahui sejauh mana kalian itu menguasai materi pembelajaran. Nah, maka dari itu jangan mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan Google. Tapi kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Percayalah, nggak ada yang sia-sia kalau misalnya kalian belajar. Kalau sekarang mungkin kalian nggak ngerti manfaatnya apa, nanti kalau kalian sudah besar kalian pasti tahu kenapa sih kok orang tua, guru-guru selalu menyuruh kalian belajar, kenapa. Nah, makanya mari kita menyenangkan hati Tuhan hari ini dengan tidak mencontek apapun itu. Oke? Nah, sekian renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami Tuhan untuk selalu berbuat baik, untuk selalu mengikuti perintah Tuhan, untuk selalu mentaati Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena firman hari ini Tuhan mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai PTS hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami pelajari pada hari-hari kemarin Tuhan, pada hari-hari sebelumnya dapat kami aplikasikan Tuhan ke dalam PTS kali ini Tuhan.
Kiranya Tuhan yang menuntun, menyertai kami Tuhan selama 1 minggu ulangan ini berjalan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat mengerjakan PTS pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.